ada aktivitas nih Warga Lebanon. warga Libanon. Dia sih mengakunya nyari kawat bekas. Kan memang di perbatasan itu kan bentuknya itu patok-patok Kawat beton terus bekasnya. ada kawatnya gitu ya. Nah, masyarakat ini satu orang diperingatkan nggak mau gitu. Nah, tiba-tiba karena menurut SOP Israel itu sudah mengancam keamanan, tiba-tiba datang itu tank Merkava tuh, guru, ya kan, turun satu regu pasukan Israel langsung diambil. Satu regu? Iya, satu regu. Assalamualaikum warga, saya Yarski dan selamat datang di Street Journalism, tempat kamu mendapatkan informasi dan pengetahuan dan tempat berbagi pengalaman. Usai dari serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober lalu membuat akhirnya berimbas nih hingga sekarang Israel dan Palestina masih berperang, bahkan hingga memakan ribuan korban jiwa. Wilayah perang akhirnya juga bergeser dan meluas hingga akhirnya ke perbatasan Lebanon Selatan dan akhirnya menewaskan anggota Hizbullah yang merupakan kelompok militan di daerah Lebanon Selatan. Nah, tapi kali ini Street Journalism tidak akan membahas perang itu lebih lanjut, tapi justru akan memberikan sudut pandang lain nih tentang bagaimana cerita dan pengalaman seorang tentara Indonesia yang dulu pernah diberikan tugas misi perdamaian dan ditempatkan langsung di Lebanon Selatan. Dan katanya mereka pernah berhadapan langsung loh dengan pasukan Israel di sana. Oke, inilah telah hadir di tengah-tengah kita ada Letnan Kolonel Purnawirawan Sigit Raditya MSMA. Selamat datang Pak Sigit di Street Journalism. Terima kasih. Terima kasih, Yara. Apa kabar Pak Sigit? Sudah diundang di sini. Baik ya. Ini Pak Sigit ini salah satu yang cukup sibuk. Jadi kita mau ngundang Pak Sigit harus reschedule berkali-kali. Waduh, nggak kebalik. Dan alhamdulillah Pak Sigit bisa hadir di tengah kita saat ini. Sedikit fun fact sebelumnya, saya mau ngebacain sedikit ya Bang Pak Sigit. Beliau adalah lulusan dari Taruna Nusantara tahun 1997 dan kebetulan pada saat itu satu angkatan dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mas Ahaye. Kenapa nggak Bang aja? Bang aja ya, iya jadi dong. jadi lebih Mas santai. Agus aja Mas, masa saya Pak. Kan Oke, seumuran biar ya kita manggilnya Bang Sigit ya, iya teman-teman ya, Bang Sigit. Lulusan bareng sama Mas Ahaye, bener ya Bang Sigit ya? Yeah. Sama Mas Ahaye, lalu beliau melanjutkannya nggak ke Akmil, nggak di Indonesia, malah ke Amerika Serikat nih, di Norwich University, lalu melanjutkan kembali S2, S2-nya ada 2 tempat ya Bang ya, di University of Wollongong Australia dan S2 lagi di Webster University Amerika Serikat nih. Emang Abang suka belajar ya Bang ya? Sampai 2 kali kebetulan S2. ada kesempatan. Ada kesempatan, betul. TNI Angkatan Darat nggak ada calon, jadi ya. Oh gitu, wah luar biasa, berarti nih Abang nih punya banyak prestasi nih. Lalu terakhir sekarang beliau sedang menempuh S3 ya Bang ya di Unpad Administrasi Publik. Oke. Nah, kemarin beliau ini pas tahun sekitar 2006 ya Bang, betul? Ya. 2006 merupakan anggota dari kontingen Garuda 23A dengan misi perdamaian ke Lebanon Selatan untuk menjaga perbatasan Lebanon Selatan. Nah, waktu itu juga Bang Sigit merupakan perwira seksi personel, betul ya Bang? Betul. Nah, mungkin nih Bang, sebelum kita ngebahas serunya katanya pengalaman di perbatasan Lebanon Selatan, boleh cerita dulu nih, apa sih kontingen Garuda itu? Sebetulnya banyak juga fakta-fakta yang bisa di-search di Google ya. Cuman memang yang dimaksud dengan kontingen Garuda itu adalah pasukan militer dari Tentara Nasional Indonesia, baik itu darat, laut, ataupun udara, yang diberangkatkan atau bertugas untuk membantu misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB, khususnya di bawah lembaga yang bernama UN Security Council. Kita sudah memberangkatkan beberapa pasukan perdamaian PBB, tidak hanya ke Libanon, tapi juga sebenarnya dari tahun 1967. Oh, berarti berdirinya pertama kali ada pertama kali disebut sebagai itu, pasukan kontingen Garuda itu 1967. Oh, udah lama juga ya Bang ya? Sudah lama. Waktu itu diberangkatkan ke Kongo. Pertama kali ke Kongo berarti ya? Ke Kongo. Terus berlangsung sampai dengan sekarang. Sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Di berapa negara itu Bang? Selain Kongo Setahu saya ya, kalau yang jumlah pasukannya besar, itu ada 3 negara saat ini. Yang pertama di Libanon. Lebanon Selatan itu tadi. Ya, kemudian di Kongo itu sampai sekarang, tapi bentuknya sudah bertransformasi dari pasukan tempur atau penjaga perdamaian menjadi pasukan yang membantu membangun
Oh, justru. di Oh, sana. oke. Makanya diberangkatkan adalah Satuan Zeni. Oh, Ya, ya. Zeni TNI. Satu lagi di Somalia. Ya. Somalia. Somalia. Kalau di Lebanon Selatan sampai sekarang masih tempur ya, Bang ya? Iya, sampai sekarang masih pasukan Garuda 23. Di tahun 2006 itu disebut pasukan Garuda 23A. Berarti sekarang pasukan Garuda 23 Ki gitu ya. Oh, jadi Karena 17 tahun, iya. Oh, baik. Oke. Karena setiap tahun itu ditambah abjad di belakangnya. Kan pasti nggak semua tuh ya, Bang, perwira yang diterbangkan ke Lebanon gitu. Karena apa ada seleksi kah sebelumnya untuk bisa terpilih menjadi pasukan yang dikirimkan ke Lebanon Selatan? Jadi situasi di 2006 pada waktu itu mirip-mirip dengan situasi yang terjadi perang antara Hamas dan Israel saat ini di Gaza. Jadi memang betul-betul waktu itu Israel menyerang balik Hizbullah dan juga mengerahkan pasukan darat, laut, dan udara secara cukup besar menghancurkan kota Beirut lah dan Beirut sekitarnya, waktu itu. utamanya di Lebanon Selatan. Jadi situasinya cukup mencekam seperti saat ini, sehingga dibutuhkan memang pasukan yang siap berangkat sebetulnya dalam kurun waktu 2-3 bulan pasca serangan yang pertama. Namun kemudian karena memang situasi politik dan juga kesiapan pasukan baru bisa diberangkatkan di bulan November. Karena situasinya masih relatif sangat panas pada waktu itu, maka yang diberangkatkan adalah satuan-satuan elit. Jadi dari 850 prajurit yang diberangkatkan itu didominasi oleh Satuan Khusus Darat Laut Udara dari Kopassus, kemudian di laut ada Kopaska dan Taifib, Marinir, dan kemudian di Angkatan Udara juga ada pasukan khas TNI Angkatan Udara. Sedangkan terdapat juga 2 kompi, yaitu kompi Taipur, Kostrat, dan juga kompi dari campuran Brigif 17, lintas udara Kostrat. Untuk seleksinya sebetulnya tidak terlalu ketat ya kalau prajuritnya, karena kami semua kan pasukan yang sudah, tentara yang sudah jadi lah pada waktu itu. Termasuk satuan-satuan itu juga setiap tahun memang dicek kesiapsiagaannya, sehingga seleksinya pada waktu itu lebih kepada kinerja dan juga profesional masing-masing individu prajurit di satuannya masing-masing. Pada saat itu Bang Sigit emang lagi menjabat apa, Bang? Nah, pada waktu itu kebetulan saya sebetulnya diberangkatkan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat. Oh, di Mabes TNI itu waktu itu. Setelah pindah dari satuan saya yang lama di Batalion Infanteri 613 Raja Alam, saya bertugas di Staf Operasi Angkatan Darat. Oke, Staf Operasi Nah, pada Angkatan waktu Darat. itu ceritanya begini, sedang rapat nih dipimpin oleh asisten operasi pada waktu itu, Maijen TNI Iwan Ridwan Sulanjana. Ditanya, siapa di antara kalian nih perwira yang mau berangkat tugas? Oh gitu. Nah, Ditanya dulu. abang-abang saya waktu itu rata-rata leting 94. Nggak ada yang angkat tangan karena memang bukannya beliau tidak siap berangkat, tapi memang pada waktu itu sedang persiapan untuk Seskoat. Menghadapi Seskoat yang tinggal beberapa minggu lagi. Jadi sebetulnya kalau tentara kan tidak ada kata tidak siap ya. Tapi karena pada waktu itu pertanyaannya betul-betul demokratis. Betul-betul demokratis. Akhirnya ya udah itu aja tuh, Sigit yang baru bergabung, berangkat aja ya. Begitu. Ya, alhamdulillah saya langsung berdiri dan saya menyatakan siap. Karena suatu kebanggaan kan bisa berangkat. Karena sudah lama juga pada waktu itu Indonesia tidak mengirimkan pasukan dalam maksudnya sempat volume yang gitu. besar. Iya, karena kan sebetulnya misi UNIFIL ini, UN Interim Force in Lebanon, itu kan dimulai tahun 1978. Tapi karena sekian lama sudah mulai damai, pasukannya semakin diperkecil, ditarik, dikembalikan ke negaranya masing-masing. Nah, meledak lagi di 2006. Nah, ini mulai nih. Berarti 2006 itu termasuk pasukan pertama yang mengirimkan banyak pasukan. Berapa orang waktu itu, Bang, yang berangkat? Kalau dari Indonesia sendiri kan 850. 850 dari Indonesia sendiri? Ya, dari Indonesia sendiri. Nah, kemudian di sana kami ketemu tuh pasukan dari negara lain seperti India, kemudian Nepal, Spanyol, dan juga belakangan bergabung juga dari Korea Selatan dan ada juga Cina. Jadi bisa ketemu juga pasukan-pasukan lain, negara lain. Betul. Kan tadi udah proses berangkat. Nah, di sana berapa lama, Bang, ininya, dan apa proses tugasnya, dan apa sih yang dibawa gitu? Adakah misi khusus nih dari atasan kayak kalian harus
ngerjain ini, kalian harus menyelesaikan misi ini gitu, ada nggak sih Bang? Oke, jadi kan sebetulnya pemberangkatan pasukan itu Indonesia itu kan ada urutannya, mulai dari kebijakan internasional di UN Security Councils, nanti ada chapter sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena kita ini bukan negara yang ikut turut campur dalam konflik negara lain, maka pasukan Indonesia hanya diberangkatkan jika situasi di negara tersebut setelah terjadi gencatan senjata. Nah, kita masuk untuk menjaga perdamaian di sana. Itu yang pertama. Nah, sehingga tugasnya itu berkisar, tugas pokoknya yang pertama ya memastikan terjadinya gencatan senjata. Kemudian mencegah hostility, mencegah kegiatan saling permusuhan lah antara pihak-pihak yang berkonflik. Pada waktu itu yaitu antara Hizbullah dan juga Israel. Kenapa saya sebut Hizbullah? Karena sebetulnya yang paling aktif di sana berkonflik dengan Israel itu ya pasukan Hizbullah itu. Itu bukan pasukan resmi negara Libanon sebetulnya. Kelompok militan. Nah, tugas tambahan lainnya akhirnya kita di sana itu memperkuat pasukan Libanon, Lebanon Armed Forces atau LAF yang juga ditempatkan di sekitar perbatasan itu begitu. Dan misi yang terakhir dan juga sangat penting karena pasca perang kan banyak fasilitas sipil itu yang hancur. Jadi kita mengawal agar pembangunan fasilitas sipil, fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah itu bisa berdiri lagi dan bisa memberikan support kepada masyarakat Libanon. Berapa lama Bang itu tugasnya di Lebanon tadi? Ya, kalau untuk Tentara Nasional Indonesia kita itu rotasinya per 1 tahun. Oh, jadi waktu itu saya ingat sekali, tepat sekali tuh. Kami berangkat 23 November 2006, kembali juga di hari yang sama. 23 November 2007. 23 November 2007. Sementara dari negara lain banyak juga yang menganut sistem yang berbeda. Ada yang rotasi per 4 bulan, dan juga ada yang rotasi per 6 bulan. Ada juga yang 9 bulan. Jadi bergantung pada kebijakan negara masing-masing. Gitu. Setahun nggak pulang ke Indonesia gitu Bang sama sekali berarti? Alhamdulillah bisa pulang. Oh, bisa pulang? Iya. Gimana tuh Bang? Nah, alhamdulillah kebijakan dari pasukan PBB itu setiap 6 bulan melaksanakan tugas itu mendapat hak cuti sebanyak 14 hari kerja. Jadi kalau ditambah dengan Sabtu Minggu begitu, di total antara 20 sampai 21 hari. Oh, lumayan ya Bang, berarti per 6 bulan tuh biasanya? Per 6 bulan diambil, dan itu dikembalikan kepada masing-masing prajurit, individu prajurit. Nah, saya sebagai perwira seksi personel pada waktu itu sangat menikmati tugas itu karena saya diberikan tugas oleh komandan untuk menyiapkan bagi yang kembali dikoordinir. Itu yang pertama. Kemudian bagi yang ingin cuti, jadi misalnya ya dia tidak ingin cuti, rata-rata bujangan kan nggak mau kembali. Ya mereka tetap diberikan hak cuti, tinggal di markas yang telah disediakan lah di Lebanon ya, di Lebanon tersebut. Nah, belakangan karena situasi sudah semakin dingin, mereda, bahkan kita juga membuat beberapa skema tour. Kita umroh. Umroh ya Bang? Iya, kita umroh tapi melalui jalan darat. Jadi kita melewati Syria dan Jordan. Jadi Abang waktu itu memilih untuk umroh gitu ya? Nah, saya 2 kali. Yang pertama saya umroh, cuti yang kedua saya kembali ke Indonesia. Dengar-dengar umroh waktu itu bareng sama Mas Ahaye juga ya? Betul, bareng dengan Mas Ahaye. Nah, cuti ini kan bebas, memang sudah menjadi hak. Jadi mau berangkat kemanapun, selama di hari cuti itu, tentunya tidak melanggar aturan apapun. Bahkan di periode cuti yang kedua, itu habis justru kita umroh dulu, naik pesawat, habis itu teman-teman kita buat juga tur ke Mesir. Karena kebetulan Adhannya juga mengundang waktu itu Kolonel Sigit selaku Adhan. Sekarang beliau sudah bintang 3 Angkatan Laut dan sudah pensiun. Itu mengundang kami. Jadi dibalik. Kalau yang periode pertama kami jalan dulu ke Syria, ke Jordan. Waktu itu Syria belum perang kayak sekarang. Syria indah banget. Dan banyak banget di sana peninggalan-peninggalan sejarah, kekhalifahan Islam, dan juga ke Jordan. Kita melihat ke Petra begitu ya. Bahkan kita sempat berenang di Laut Mati itu yang beneran itu ngambang betul itu. Saya juga nggak percaya, bener ngambang ya, karena saking asinnya kan kadar garamnya sangat tinggi. Periode kedua dibalik, karena Mesir posisinya menjauh, maka umroh dulu baru ke Mesir.
baru kembali dengan pesawat. Oh, tadi udah ngomongin soal keberangkatan. Di sana tuh Ngama ngapain aja sih Bang? Sehari-harinya, misalnya kayak hari ini kita ngapain, besok ngapain, atau udah ada tugas rutin tiap pagi harus apa, tiap sore harus ngapain? Pasukan kami itu memiliki 4 kompi mekanis dan 1 kompi bantuan. Waktu itu kami dipimpin oleh Dan Satgas Kolonel Infanteri Surawahadi, terakhir beliau Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal. Wadan Satgasnya waktu itu Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Sabrar Fadila. Terakhir beliau Wakil Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal. Kemudian kepala staf kami waktu itu adalah Letkol Marinir Nur Alamsyah. Saat ini beliau Letnan Jenderal sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Laut. Kami tadi yang 4 kompi tadi itu masing-masing dankinya adalah yang pertama Kapten Andre Julian, kemudian Kapten Andi Kusworo itu dari Kostrad, Kapten Hendriawan juga dari Kostrad, kemudian Kapten Kresno dari Marinir, dan satu lagi Mayor, waktu itu sudah Mayor, Mayor Asril Tanjung dari Marinir sebagai danki bantuan. Kompi bantuan tugasnya supporting. 4 kompi lainnya bersama-sama dengan Satgas, di bawah Dan Satgas melaksanakan tugas-tugas sesuai fungsi. Fungsi yang pertama fungsi intelijen, kedua fungsi operasi, 3 juga melaksanakan fungsi personel dan administrasi, kemudian yang keempat melaksanakan fungsi logistik, dan yang kelima nih kami baru belajar dan juga menemukan atau mendapatkan tugas di sana yaitu fungsi CIMIC namanya, atau Civil Military Cooperation, kerja sama sipil dan militer gitulah. Sebetulnya mirip-mirip dengan tugasnya seksi teritorial lah kalau di Angkatan Darat. Nah, kembali lagi ke fungsi-fungsi tadi. Fungsi intelijen itu kan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Jadi setiap pasukan ataupun kompi itu juga melaksanakan tugas-tugas itu. Nanti dikoordinir oleh Satgas, terus melaksanakan atau mengumpulkan data-data. Tujuannya satu, mengamankan pasukan sendiri, ya kan? Karena situasi ini kan juga dinamis, meskipun dalam kondisi damai, situasi itu dinamis, sehingga pasukan tidak boleh terlena. Misalnya apa pengamanan itu? Mulai dari patroli, ada patroli ya pengamanan diri, kemanapun selalu siaga menyandang senjata. Kemudian juga pengamanan di markasnya masing-masing. Karena ketiga kompi itu memiliki markas yang berbeda. Tapi tetap di satu area. Tapi gitu, tetap di dalam radius 10-15 kilo lah. Oh, lumayan jauh juga itu ya, Bang? Lumayan jauh dan bergunung-gunung kan pada waktu itu. Kemudian fungsi yang kedua operasi. Nah, fungsi tugas-tugas yang tadi saya sampaikan itu semua dirangkum di fungsi operasi ini. Ya, kalau tadi di fungsi intelijen dipimpin oleh Mayor Tio Hutapea. Beliau mayor penerbang. Nah, di operasi ini di sana ada waktu itu Kapten Yuda Erlangga. Sedangkan Pasiopsnya adalah Letu Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono. Oh, jadi Mas Ahaye ada di situ Mas ya? Ahaye di situ. Oke. Dan beliau yang semua mengatur semua operasional pasukan, ya beliau itu. Ya, mulai dari tugas tadi yang saya jabarkan ya, mulai dari pengerahan untuk patroli, karena tugas patroli itu 24 jam. Jadi maksudnya bergantian per shift jamnya atau bagaimana, Bang? Iya, bergantian shift per jamnya. Jadi ke 4 kompi tadi itu kan di layout di sepanjang perbatasan. Terus? Nah, masing-masing itu nanti punya wilayah untuk dilaksanakan patroli. Begitu. Patroli itu tugasnya satu, mengamati pergerakan pasukan Israel. Karena dengar-dengar deket banget ya, Bang ya? Dekat, memang sudah dipagar kan, itu kelihatan. Jadi itu kan sudah pagar durinya antara Israel dan Lebanon. Jadi ini markas tentara Indonesia langsung depannya itu Israel ya? Ya, markas juga begitu. Nah, tugas-tugas teknisnya ya, saya cerita sedikit nih. Iya, boleh Bang. Jadi yang pertama, memastikan kelompok Hizbullah itu tidak membangun kekuatan atau melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim. Ya kan? Karena pada 2006 yang lalu, yang memicu perang awal itu kan ada kelompok sipil yang diindikasi dari Hizbullah. Melakukan sesuatu tindakan. Nah, Israel ini kan SOP-nya ketat.
melihat orang yang mencurigakan di pagar langsung diambil. Nah, Israel itu karena SOP ketat itu langsung ambil. Nah, ini memancing reaksi begitu. Sehingga kita memastikan itu. Meskipun ada satu kejadian menarik, nanti bisa kita bahas itu. Tapi selama itu ya cukup landai lah. Kemudian tugas pengawalan. Tugas pengawalan itu misalnya komandan satuan dipanggil ke Nakura atau ke sektor begitu ya. Itu harus kita kawal. Kemudian dorongan-dorongan logistik juga harus kita kawal. Apa yang dimaksud dorongan logistik? Misalnya kita mengambil air. Jadi kan sumber air itu jauh. Pada waktu itu ya, pada waktu itu di tempat kami tidak ada sumber air langsung. Jadi harus ngambil dulu. Tangki itu 24 jam itu jalan itu dari sumber air ke situ. Nah, itu harus dikawal. Kemudian bekal logistik itu kan tiap 2 minggu sekali di refuel. Beras. Itu diantar dari Indonesia atau bagaimana Bang? Tekniknya ada 2. Ada yang diantar, ada yang kita jemput bola. Tergantung jenisnya begitu. Itu kita harus jemput dari Nakura. Ada yang kita jemput dari Beirut, dari pelabuhan begitu. Nah, itu harus dikawal. Terus karena pada waktu kami datang itu posisi atau kondisi Mas Satgas itu kan masih bukit kosong. Nah, sepanjang 1 tahun di sana kan mulai dibangun. Mungkin sampai sekarang pun juga udah berubah ya Bang ya? Nah, itu yang bangun itu ada pasukan dari Finlandia, itu juga harus dikawal seperti itu. Jadi juga mengawal pasukan yang berbeda negara Bang, berarti di sana? Iya. Iya. Jadi kayak kerjasama antar pasukan beda negara. Nah, fungsi personel tadi kan saya cerita. Fungsi personel ya. Jadwal. Gitu. Iya, selain hal-hal yang menyenangkan tadi, cuti, ya kan moral. Iya betul. Kita di sana juga tetap memperingati hari-hari besar nasional. 17 Agustus, 28 Oktober. HUT TNI, ya itu tugasnya dari staf personil. Berarti tetap ada kegiatannya ya? Iya, dan juga memastikan kesehatan. Dokter itu nanti di bawah pembinaan staf personil. Dokter bawa sendiri dari Indonesia? Kami bawa 2 dokter. 2 dokter? Pada waktu itu. Jadi, karena kondisi di sana kan cukup ekstrim ya dinginnya. Dan kami nggak siap pada waktu itu. Oh gitu ya Bang ya? Pada waktu itu kita nggak siap. Kita menyangka Libanon itu kan gurun ya. Panas gitu ya. Panas gitu ya. Soalnya kok dingin banget, kita datang pas November lagi, pas winter. Sempat ada salju turun gitu kan. Jadi emang benar-benar mengagetkan. Cuman itu jadi pengalaman yang sangat menarik. Betul. Kemudian tugas logistik, tadi itu tadi ya, saya udah cerita. Yang terakhir tugas simik. Nah, tugas simik ini yang menarik. Tugas simik itu intinya adalah menjalin hubungan dengan masyarakat. Contoh melakukan pengobatan gratis. Buka tuh tentara Indonesia. Terus kami juga menawarkan misalnya pembersihan tempat ibadah. Jadi meskipun mungkin kalau kita bicara agama ya, mayoritas pasukan kan yang berangkat pada waktu itu Muslim. Di sana juga Libanon Selatan juga Muslim. Cuman kan di sana sebetulnya Syiah dan kami ternyata Sunni gitu ya. Tapi ya kami sebagai pasukan TNI tidak mempermasalahkan itu. Kami tetap menawarkan bantuan. Justru akhirnya masyarakat menjadi salut begitu loh. Oh, mereka nggak beda-bedain ya. Iya. Nah, itu menarik tuh Bang, karena kan untuk masuk ke suatu wilayah baru itu butuh adaptasi ya Bang. Pasti kan masyarakat nggak langsung tuh cepat menerima apalagi perbedaan culture atau lain-lain, perbedaan bahasa pula juga ya Bang. Nah, itu gimana Bang? Apakah ada pendekatan sendiri dari tentara Indonesia? Nah, itulah hebatnya tentara nasional Indonesia. Jadi kita tuh dari muda, dari pertama prajurit, bahkan dari pendidikan kan kita diajari doktrin. Bahwa jati diri Tentara Nasional Indonesia salah satunya adalah tentara rakyat. Apa itu tentara rakyat? Yaitu tentara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi selain jati diri lainnya, sebagai tentara profesional, sebagai tentara nasional gitu. Nah, sebagai tentara rakyat dari awal memang sudah ditanamkan seperti itu. Jadi prajurit TNI itu by default, itu memang bawaannya gitu. Bawaannya tuh udah, kalau nggak dilarang sama pasukan Unifil, sama headquarter gitu ya, Panglima Divisi, kita tuh mungkin udah masuk ke rumah-rumah warga itu, sudah deket banget, karena kita kan nggak ada takutnya begitu. Tapi kan doktrin mereka tidak mengizinkan seperti itu. Contoh, kita tuh dilarang tuh sharing makanan. Gitu Bang. Iya, padahal kan kita dari dulu ya, kalau Yara mungkin belajar sejarahnya Pak Dirman ya kan, kita bergerilya itu kan memang selalu di bersama-sama dengan rakyat gitu. Jadi nggak boleh tuh Bang kayak sharing makan, apalagi makan Indonesia gitu kita sharing ke mereka, nyoba-nyoba gitu. Nah, kalau makanan Indonesia boleh. Boleh kayak gitu. Iya, makanan Indonesia boleh tuh. Khusus untuk makanan yang berasal dari PBB itu. Nggak boleh di-share itu. Iya. Terus ada pendekatan lain nggak Bang? Nah, pendekatan lain ada kan salah satu pasukan yang berangkat itu kan Kostrad ya dari Brigif 17.
Itu memang terkenal di situ namanya adu bako. Apa tuh Bang? Aduh, Bapak. Jadi bako itu tembakau, adu bako. Maksudnya tuh udut bareng, rokok Oh, bareng gitu. Pokoknya kita bagi-bagi rokok Iya, tidak, iya. tapi maksudnya ngobrol sambil santai. Oh, Nah itu ada tuh sangat ya? mengena tuh sama mereka. Sehingga terkenal sekali di antara masyarakat dan juga pasukan PBB lainnya dari negara lain. Pasukan Indonesia itu yang paling ramah, mudah tersenyum, selalu tersenyum dan sangat dekat sama masyarakat. Masyarakat. Wah. Nah, sebagai pasukan SIMIK waktu itu di tengah penugasan kita dapat bantuan dari ibu negara. Waktu itu Ibu Ani Yudhoyono, Oh, iya. beliau mengirimkan khusus ada mobil pintar namanya. Ya, ada beberapa mobil pintar yang dikirimkan ke Libanon Dari dengan Indonesia? pesawat Hercules kita. Dari Indonesia. Iya. Oh, luar biasa. Nah, itu akhirnya menjadi sarana lah Oke. dari Kompi dan juga Satgas untuk bisa masuk ke masyarakat-masyarakat. Di mobil pintar itu ada apa? Ada buku-buku bahasa Inggris, bahasa Arab tentang Indonesia. Ada televisinya, ada video-videonya. Sehingga selain masuk ke orang-orang yang tua, masyarakat yang dewasa, ke anak-anak kita juga masuk. Jadi itu bisa bikin deket juga ya sama Iya, masyarakat. Jadi iya. mengena juga pasti di Deket mereka. banget, deket banget. Namanya masyarakat kan kalau sudah Iya. anak-anaknya itu kita Iya. dekatin, Anak-anak mereka seneng pasti orang tua semakin juga percaya seneng. gitu. Tadi ngomongin itu juga Bang, Ibu Ani ngirimkan ada rumah pintar, Mobil mobil pintar. pintar. Berarti pengen tahu juga nih sebenarnya kalau yang ngebiayain itu ada pembiayaan nggak sih Bang untuk pasukan-pasukan UNIF? Oh iya, atau, ada dong. pembiayaan? Itu siapa yang Ada, ngebiayakan? iya. Saya juga bertanya-tanya juga pada waktu itu. Jadi sebetulnya semua negara itu diminta kontribusi. Oh, oke. Ada semacam SOP-nya lah dari PBB. Nah, cuman kembali lagi setelah itu disesuaikan dengan kekuatan ekonomi masing-masing. Ekonomi negara masing-masing. Ekonomi negara masing-masing. Contoh, 3 besar kontributor finansial itu adalah pertama Amerika Serikat, itu sekitar 28%. Kemudian Jepang sekitar 10%, dan kemudian Prancis sekitar 7% dari total 8 miliar US dollar Oke. per tahun loh Per itu. tahun ya. Untuk membiayai seluruh misi yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga sebenarnya kebagian, Cuma tapi mungkin sekian 0,02% Oke, oke. dari seluruh kebutuhan yang ada. Kalau di Lebanon Selatan berapa negara Bang yang diterjunkan? Selain Yang Indonesia? dinas di sana selain Iya. Indonesia ya. Jadi macam-macam ya. Pada waktu itu Ada Perancis, India, ya ada Korea Selatan. Panglima Divisi atau Force Commander-nya itu bintang 2 dari Italia. Oh, oke. Sehingga pasukan Italia Dari juga banyak. Eropa juga banyak ya gitu. Banyak. Dari Eropa banyak. Sehingga pasukan Italia juga ada banyak pada waktu itu. Ada 2 batalion pasukan Eropa. Italia termasuk yang juga mengamankan di markas divisi atau markas Unifil itu. Iya. Kemudian komandan sektornya ada 2. Sektornya ada 2, sektor barat, sektor west sama sektor east. Satunya seorang brigadir jenderal dari India, satunya lagi sektor east tempat kami itu brigadir jenderal dari Spanyol. Wah, berarti macam-macam banget ya Bang? Macam-macam banget. Kira cuma Iya. beberapa doang. Iya. Ternyata banyak. Nah terus masing-masing sektor itu membawahi beberapa batalion. Oke. Membawahi kalau nggak salah antara 3 sampai 4 batalion. Nah di sektor east yang tadi komandan sektornya orang Spanyol. Itu di bawahnya ada batalion Indonesia, Indobat, terus ada batalion Nepal, terus ada batalion dari negara Eropa nih, Finlandia kalau nggak salah. Iya, saya ingatnya orangnya tinggi-tinggi. Oke. Nah di sektor West, yang tadi komandannya India, ada batalion Itali, Itali. ada batalion dari India sendiri, terus belakangan bergabung batalion dari Korsel dan Cina. Iya. Tapi bisa main tuh Bang, main lagi. Maksudnya dari east ke west tuh bisa berkomunikasi. gitu, ya? Bisa. Kalau Asalkan- ngumpul ada di headquarter satu ruangan besar gitu. Nah, ini cerita yang menariknya. Jadi selain tugas sehari-hari, operasi, patroli dan sebagainya macam, saya menyebutnya ada tugas diplomasi juga. Oke. Nah, sebetulnya bukan tugas ya, kita bisa anjang sana, berkunjung ke satu batalion ke batalion lain. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa mengusulkan saya mau dong main ke Indonesia Iya, gitu. kayak gitu. Oh. Nah itu yang lebih menyenangkan sih daripada Iya, tugas-tugas sehari-hari itu. Hampir setiap minggu bergantian. Kalau misalnya Sabtu kami menerima batalion dari negara lain, nanti hari Minggunya gantian kita berkunjung ke Indonesia tempat yang berkunjung. lain. Oh. Disitulah kita nanti mulai mengenalkan budaya Indonesia, mulai dari makanan, kemudian pakaian, lebih banyak video sih ya.
Karena pada waktu itu kita nggak terlalu siap juga untuk tugas itu. Heeh. Dan alhamdulillah karena situasinya sudah semakin mereda, kan kita juga punya kedutaan di sana Oh iya, iya. di Beirut. Di Beirut ya. Nah, itu bapak ibu yang bertugas di sana cukup aktif tuh memberikan bantuan. Oh. Misalnya kita akan menerima tamu dari pasukan negara lain. Bantuannya misalnya makanan khas Indonesia. Oh jadi kayak biar bisa ngasih tahu ke Iya, biar kita bisa negara kasih tahu nih lah lain. masakan Indonesia seperti Iya, ini. iya, iya. Itu dikirim dari kedutaan di Beirut, dari Iya, Beirut gitu. iya. Terus juga ada perlengkapan khas dari Indonesia. Indonesia. Oh, apa emang Bang? Provinsi-provinsi. Oh iya, iya, iya. Misalnya pakaian, kita pajang lah gitu. Iya, iya, iya. Jadi Pakaian, kemudian senjata. sekalian mengenalkan Indonesia juga ya Bang ya? Iya, ya saya mengenalkan Indonesia. Bisa membuka networking. Mm-mm. Nah, tadi udah ngomongin itu, kita ngebahas ini nih Bang, apa pengalaman seru? Katanya denger-dengar beneran pernah head to head secara langsung atau gimana nih ceritanya? Jadi ada sebuah kompi yang markasnya itu di sebuah bukit yang bernama Syekh Abad Tom. Jadi Tom itu makam. Oh, oke, oke. Nah, Syekh Abad itu nama seorang ulama. Oh, jadi ini makamnya Syekh Abad. Iya. Bagi orang Libanon disebutnya Syekh Abad. Tapi ternyata bagi orang Israel ada namanya juga Oh, beda. yang merupakan pemimpin ataupun pemimpin agama dari bangsa Yahudi juga. Oh. Jadi ya itulah menarik juga kan dari awal ada satu kuburan, ada jenazah yang dimakamkan di situ tapi diaku dua nama begitu. Iya, 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 iya. Dan lokasinya benar-benar di tengah di garis. Nah, di Garis pasukan perbatasan Israel perbatasan, dan betul. Lebanon. Heeh. Nah, di sisi Libanon itu ada kompi pasukan Indonesia Oke. 23A, satu kompi. Nah, di sisi sana juga ada satu kompi Israel. Cuman situasinya memang jauh berbeda. Gimana Bang? Di kita itu ya seperti markas Indonesia ya, kita tidak menyiapkan untuk menghadapi situasi seperti itu. Ada bangunan sih ada, kemudian ada garasi, ada semacam kantor untuk danki dan staf. Tadi garasi tadi untuk kendaraan lapis bajanya, kemudian ada barak-barak untuk prajurit. Posisinya lebih rendah. Nah, yang markas Israel itu agak sedikit lebih tinggi. Dan kalau kita ngelihat di sana ada 3 macam kamera yang dipasang. Menghadap ke Iya, menghadap ke kita. markas Indonesia. Dan anehnya menghadap ke kita. Oh, iya? Jadi saya sih sebetulnya menyangka kita sih 24 jam udah diawasin. Iya, iya, Satu kamera fisik tuh, kamera yang biasa CCTV, Iya, iya, CCTV. yang melihat secara kasat mata. Yang kedua ada kamera infrared, Oke. ya kan? Yang ketiga seperti kamera untuk hit gitu ya, karena bentuknya sangat unik dan advance pada waktu itu. Wah, keren. Wah, berarti Luar biasa ibaratnya kalau malam aja udah. Dia udah bisa ngebaca kalau malam Iya. kelihatan kan Bang? Iya, kalau untuk hit itu kan bisa ngelihat di dalam Di dalam- bangunan, itu udah kelihatan pergerakan. Nah, kalau yang infrared Ngeri itu juga ya, Bang. kan semacam NVG ya. Iya. Itu bisa melihat di malam hari. Malam hari, gitu. betul. Nah, suatu saat nih lagi sholat Jumat, waktu itu hari Jumat kita. Seperti layaknya sholat Jumat, setiap kompi itu kan melaksanakan sholat Jumat di tempatnya masing-masing. Jadi ada tempat sederhana yang kita siapkan untuk bisa sholat Jumat berjamaah lah. Ada aktivitas nih warga Warga Lebanon. Libanon. Dia sih mengakunya nyari kawat bekas. Oke. Kawat bekas kan memang di perbatasan itu kan bentuknya itu patok-patok Kawat beton buat- terus ada kawatnya gitu ya. Terus Bang? Nah, cuman kita waktu itu ya udahlah dia mau cuman nyari kawat bekas kok. Iya. Nah, akhirnya sholat lah kita ya, Ditinggal pasukan di tuh. situ. Warganya di situ. Iya. Tapi kan tetap masih ada yang standby. Oh, iya. Di pos atas itu ada yang standby, piket juga standby, di gerbang juga tetap ada yang siaga gitu. Masyarakat ini satu orang diperingatkan nggak mau gitu. Nah, tiba-tiba karena menurut SOP Israel itu sudah mengancam keamanan, tiba-tiba datang itu tank Merkava tuh, buru, ya kan, turun satu regu pasukan Israel langsung diambil. Satu regu? Iya, satu regu. Langsung diambil itu. Dan karena pada waktu itu kita kaget ya, dan komandannya yang sedang sholat, akhirnya keambil lah masyarakat ini, itu? gitu. Iya. Keangkut tuh Bang sama Israel. Keangkut Terus sama, akhirnya terus gimana tuh Bang? Itu keangkut sama tentara Israel. Nah, Indonesia seharusnya kan kita menjaga Iya. kejadian seperti itu tidak boleh terjadi. Nah, memang itu wilayah yang sangat sulit ya di situ ya.
Sehingga memang sudah terlanjur kejadian lah pada waktu itu. Dilakukanlah evaluasi dan lihat kronologisnya begitu. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan lebih lanjut tuh Bang? Kami sekitar 5 km dari situ baru selesai sedang sholat Jumat juga sebenarnya pada waktu itu gitu loh. Dari Kompi melapor, ini ada masyarakat mau diciduk gitulah istilahnya ya, ke batalion. Yang piket pada waktu itu juga melaporkan ke sektor IS dan juga ke Unifil, ini ada kejadian seperti ini. Apa SOP-nya? Cegah, jangan sampai keambil gitu. Nah pada saat perintah itu dilempar kembali ke Kompi, udah terlanjur keambil. Oh ya. Nah itu pasti mengena juga tuh ya. Itulah menjadi teguran untuk kita semua. Sehingga kita mengevaluasi semua SOP yang selama ini diajarkan kepada prajurit. Jadi kita tidak menyangka lah pada waktu itu. Akhirnya masalah itu dibawa ke Israel. Meskipun 1 minggu kemudian si masyarakat ini dalam kondisi segar bugar dikembalikan lagi. Oh balik lagi sih ya. Ke markas besar kami yang ada di Nakura itu, dan Satgas, para perwira dan yang ada di situ sempat dipanggil juga untuk menjelaskan gimana situasi yang ada di sana. Kenapa prajurit kita tidak bertindak dengan sigap gitu. Tadi kan saya ceritakan pasukan Israel ini CCTV-nya lengkap, ditunjukkanlah. Oh ditunjukin CCTV kejadian pada waktu itu. Oh oke. Mulai dari pertama si masyarakat ini ngorek-ngorek nyari besi katanya, sampai dengan sebagian besar pasukan persiapan sholat, sampai akhirnya si masyarakat ini diangkut, dan sebagian besar prajurit tidak tahu harus berbuat apa. Ya namanya sholat, kalau tidak siaga kan ada yang sarungan, ada yang pakai baju koko gitu ya. Kira-kira kondisinya seperti itu, itulah yang tidak terlupakan gitu. Nah pasca kejadian itu menjadi sebuah pukulan yang sangat keras buat kita. Mas AHY memiliki ide yang sangat brilian. Ya udah kita buat saja STIR, Standard Tactical Incident Reaction. Cuman kan sebetulnya pada waktu awal itu diajarkan, tapi kan sekilas saja. Oh emang di awal sempat dikasih tahu tuh Bang ininya, apa standarnya? Iya, tapi tidak ada penekanan-penekanan. Betul. Dari markas komando atas kami menyampaikannya itu sambil lalu gitu loh. Karena mungkin emang nggak kepikiran juga akan ada kejadian seperti ini gitu ya. Akhirnya yaudah kita buat saja versi Indonesia, kita buat dengan video. Oh gitu. Iya, kita buat semacam video lah SOP tapi dengan video sehingga prajurit gampang memahaminya dan menirunya. Gitu. Oh iya. Makanya dari situ dibuatlah sebuah perwira berkumpul, kemudian menyusun skenario standarnya seperti apa, kemudian juga dari tim media juga standby, dipilih pemeran-pemeran, iya, dan kita buatlah itu STIR itu dari STIR 1 sampai berapa ya saya lupa itu, dikoreksi oleh komandan, akhirnya disebarkan ke kompi-kompi. Nah kayaknya kalau nggak salah STIR yang dibuat Mas AHY itu dipakai deh sampai sekarang. Sampai sekarang masih dipakai? Iya. Nggak tahu kalau sudah diperbarui ya, tapi jangan-jangan masih dipakai. Alhamdulillah kalau masih dipakai. Karena kan tidak ada perubahan yang drastis lah dari SOP itu. Selama di sana, apakah ada kontribusi yang mungkin sampai sekarang juga mendapatkan penghargaan akhirnya dari Indonesia mungkin atau dari Unifil-nya yang dilakukan oleh tentara Indonesia? Secara signifikan, ya tentunya sektor yang menjadi tanggung jawab kami itu alhamdulillah selama 1 tahun itu tidak ada gejolak. Kami ingat di sektor lain pada waktu itu sempat ada konvoi kendaraan dari pasukan Spanyol yang terkena insiden pengeboman dari pinggir jalan. Jadi pada waktu itu kami sangat berduka karena saudara kami dari pasukan Spanyol lagi dalam suatu perjalanan dan ada roadside bomb begitulah, sehingga VAB-nya atau mobil atau kendaraan lapis bajanya itu berguling begitu. Sehingga ya 6-6-nya meninggal. 6-6 ya Bang? 6 pasukan yang ada di dalamnya itu meninggal dunia, gugur lah gitu ya. Sementara kalau di pasukan kami ya selain kejadian tadi yang mengesankan tadi, alhamdulillah dalam situasi yang sangat damai. Masyarakatnya, kemudian pergerakan pasukan Hizbullah juga tidak termonitor di situ.
dan masyarakat menerima dengan sangat baik. Karena itu tadi kegiatan SIMIK yang terus-menerus kita lakukan. Gitu. Tidak secara khusus diberikan kepada tentara Indonesia, namun setiap tentara yang bertugas di Libanon juga mendapatkan UN medals. Ya, jadi tiap 6 bulan UN itu memberikan UN medals. Karena tadi kan ada yang rotasi tugasnya 4 bulan, 6 bulan, sehingga tiap 6 bulan dapat UN medals. Kami karena 1 tahun dapat 2 kali. Oh ya, 2 kali ini dapat. Nah, dari Indonesia dapat juga sebetulnya. Di Indonesia juga dapat juga namanya Satya Lencana Santi Dharma. Itu khusus untuk pasukan yang bertugas dalam misi perdamaian dunia. Selain pasukan secara umum, Komandan Satgas dan juga beberapa pimpinan termasuk Mas AHY mendapatkan medali khusus. Diberikan oleh Force Commander di akhir penugasan kami sebagai wujud apresiasi. Jadi pasca kejadian tadi kami bangkit dan bekerja bertugas secara giat, akhirnya mendapatkan pengakuan kembali. Jadi bangkit ya Bang dari meskipun kemarin sempat ada ketegangan. Iya, agak down tuh. Gimana? Kejadian itu. Apalagi setelah melihat CCTV kan. Iya. Lalu juga gitu. Luar biasa. Berarti alhamdulillah 800 orang tuh Bang, 800-nya sekian pulang ke Indonesia dengan selamat. 850. 850 ya. Alhamdulillah bisa kembali dalam keadaan selamat dan sehat. Sampai sekarang masih berlangsungkah misi di Lebanon Selatan dari penerus-penerus Bang Sigit? Sampai sekarang misi itu terus berlanjut. Seperti tadi Abang bilang kan, kalau dulu kami 23A, sekarang udah mungkin 23 Q ya. Kalau nggak salah ya. Kalau terus ya. Kalau masih. Cuman saya harus cek lagi. Intinya sudah 17 tahun berjalan lah. Dan selain yang awal-awal ini kan kami memberangkatkan pasukan mekanis, infanteri mekanis yang berpatroli di border, di perbatasan itu. Namanya Blue Line itu. Semakin kesini semakin berkembang. Tentara Nasional Indonesia diberikan kepercayaan yang lebih. Contoh, lebih banyak perwira yang bekerja di staff Unifil. Jadi Unifil ini semacam divisinya gitu ya. Kalau di ini Indobat, di atasnya ada sektor, di atasnya lagi Unifil. Berarti tinggi banget ya? Unifil ini yang memimpin seluruh pasukan di Libanon ini. Nah, banyak staff-staff dari pangkat mayor sampai dengan kolonel yang bekerja di Unifil. Itu yang pertama. Terus pengamanan di headquarter juga diberikan kepercayaan kepada pasukan khusus Indonesia. Pasukan gabungan, jumlahnya saya lupa, tapi pemimpinnya itu kalau nggak salah letnan kolonel gitu. Mengamankan headquarter. Markasnya Unifil. Kemudian ada juga satu kapal nih, ditugaskan dalam Maritime Task Force KRI, namanya KRI Sultan Iskandar Muda. Begitu. Jadi tidak hanya pasukan tapi di laut ya patroli juga. Waktu Abang di 23A itu nggak ada ya? Belum ada. Belum ada. Kapal ini juga kan kapal baru. Iya. Bahkan kalau boleh saya cerita sedikit ya. Dulu kan kami belum punya satuan mekanis. Jadi satuan mekanis yang bertugas di Libanon inilah menjadi cikal bakal satuan mekanis yang sekarang ini ada di Indonesia. Ada Unif 203, 201 dan 202. Pada waktu itu belum ada. Kami berangkat itu benar-benar pasukan infanteri yang dibuat untuk menjadi pasukan mekanis gitu Bang. Dan kendaraan lapis bajanya VAB itu datang langsung dari Prancis. Iya loh. Datang langsung dari Prancis. Kecuali marinir ya. Marinir itu sudah punya BTR. Buatan Rusia itu memang datang dari Indonesia. Nah, satuan mekanis TNI Angkatan Darat itu belum ada pada waktu itu. Pasca perjanjian dan juga pembelian VAB itu, Pindad mendapatkan lisensi untuk memproduksi kendaraan lapis baja yang sama. Berarti sekarang Indonesia udah bisa tuh mengirimkan kendaraan lapis baja? Sudah bisa. Nah, dari situ, itulah Pindad sekarang membuat namanya Rampur Anoa. Itulah Rampur Anoa itu sama dengan VAB buatan Prancis. Keren banget, bener-bener sama gitu Bang? Sama. Mesinnya, bannya, ininya, kemampuannya. Ada yang dikirim itu ke Lebanon Selatan berarti sekarang? Mungkin ada ya Bang? Mungkin ada ya. Kan itu udah 17 tahun mungkin udah ada Rampur yang rusak kan. Yang asli Prancis mungkin udah rusak. Udah daripada beli Prancis lagi mahal, kirim dari Indonesia. Karena udah ada. Oke, itu tadi cerita pengalaman Bang Sigit di Lebanon Selatan. Sekarang kita mau ngorek-ngorek sedikit nih tentang Bang Sigitnya. Karena ada fakta-fakta menarik juga. Katanya Bang Sigit sekarang udah keluar dari TNI ya Bang ya?
Ya, Sejak kapan itu keluar dari TNI? ya, sejak tahun 2019, 2019. tepat 20 tahun masa dinas, saya atas izin keluarga juga memutuskan untuk pensiun dini dari dinas kemiliteran. Apa yang membuat Bang Sigit akhirnya ingin keluar? Padahal kan udah punya pengalaman seru banget di Lebanon Selatan, udah 20 tahun menjadi tentara. Kenapa tiba-tiba pengen keluar dari tentara? Yang pertama, alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Itu pengalaman yang sangat langka, tidak hanya pengalaman di Lebanon Selatan, dalam pasukan perdamaian PBB, tapi juga tugas-tugas lainnya. Termasuk saya juga pernah ditugaskan di perbatasan Papua dan juga perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Utara. Saya ingin mengabdikan diri di bidang yang lain, khususnya di jalur politik. Ya, saya merasa ilmu yang saya dapatkan tadi akan berkontribusi luar biasa nih dalam dunia pengabdian saya yang baru. Kebetulan saya memang sangat ingin berjuang bersama-sama dengan Mas AHY. Ya, Mas AHY adalah sahabat saya sejak SMA Taruna Nusantara, sama-sama berdinas di kemiliteran. Beliau adalah aset bangsa. Dan saya ingin juga belajar dengan Pak SBY. Semasa beliau masih sehat dan masih bisa membimbing kami-kami semuanya. Mungkin ada momen nggak Bang waktu itu kayak kayaknya saya mau mengabdi ke jalur yang berbeda gitu. Ada nggak peristiwa sesuatu yang membuat Bang Sigit itu tergugah gitu hatinya untuk kayaknya saya mau ke politik aja deh gitu. Jadi momennya itu memang penugasan bareng-bareng ya, waktu itu di tahun 2012. Oh, okay. Waktu itu saya lagi bertugas jadi kepala seksi operasi di Brigif 7 Rimba Raya. Oh, itu di mana Bang Rimba Raya? Itu di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di Galang. Itu membawai Batalion Infanteri 121, 122 dan 125. Nah, pada waktu itu saya ditelepon oleh senior Bang Iftitah Sulaiman, mau nggak bertugas di Sekretariat Militer Presiden. Okay. Loh, tugasnya apa Bang? Ada tugasnya menantang di sini. Ya, ada tugas-tugas membantu di lingkup Setmilpres lah. Nah, kebetulan pada waktu itu selain tentunya ada Mas AHY di situ, saya bertemu juga dengan rekan-rekan lainnya, ada Mas Jovan, Mas Oki dan Mas Made. Nah, ada satu momen yang sangat berkesan bahwa ternyata di lingkup yang sangat strategis dan dengan kebijakan politik yang baik, kita itu bisa berbuat sesuatu yang lebih besar. Hal yang paling saya ingat pada waktu itu adalah waktu kami diberikan kepercayaan untuk mengawal beasiswa Presiden Republik Indonesia dari LPDP. Pak SBY di akhir kepemimpinan beliau ingin memberangkatkan pemuda-pemuda Indonesia yang cemerlang lah, untuk mendapatkan pendidikan yang bagus di kampus-kampus ternama di seluruh dunia, termasuk TNI dan Polri. Jadi tidak hanya sipil. Kalau selama ini kan kalau sipil biasa kan, dari zaman BPPT-nya Pak Habibie, kemudian beasiswa Super Smart itu udah biasa lah. Nah, ini Pak SBY juga memberikan beasiswa untuk TNI dan Polri, sehingga itulah yang jadi salah satu motivasi ya untuk saya akhirnya mengambil keputusan untuk pensiun dini itu. 2019 Bang pensiun dini. 2019. Terus lalu kegiatannya apa sekarang Bang? Dari 2019 sampai sekarang. Nah, sekarang dengan Mas Agus juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya bersyukur saya juga diberi kepercayaan dan amanah oleh beliau untuk menjadi Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat. Itu juga sebuah tugas yang tidak ringan, kepercayaan yang luar biasa, dan juga membutuhkan fokus yang cukup tinggi lah. Karena di situ saya membantu Ketua Umum dan juga Sekjen untuk melaksanakan tugas-tugas keadministrasian Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kemudian di samping itu diberikan amanah untuk menjadi calon anggota legislatif di Dapil Bekasi Depok, tempat Tiara kan. Bagi warga Bekasi Depok enggak dong, enggak. Ya, mungkin ntar jadi kampanye gitu. Oke, baik Bang. Oke, satu pertanyaan yang mungkin Abang sebelumnya belum tahu, kalau saya akan nanya ini. Apakah setelah keluar dari tentara jadi sipil sekarang, apalagi sekarang jadi politisi, ada kayak penyesalan nggak sedikit? Terbesit kayak tahu gitu saya nggak keluar nih dari tentara gitu. Aduh, alhamdulillah nggak ada tuh.
Iya, alhamdulillah tidak ada. Karena memang sudah dilalui prosesnya kan. Sudah izin ke istri, izin ke keluarga besar juga. Karena saya kan orang tua saya sudah nggak ada. Bapak ibu saya sudah kedua itu sudah tidak ada, tetapi sebagai masyarakat timur ya kan, kita punya kewajiban kan pamitan sama keluarga besar gitu. Dan juga memang dilakukan dengan penuh kesadaran ya, sudah istikharah apa Udah segala macam. semuanya emang. Ya alhamdulillah tidak ada penyesalan. Justru saya merasa insya Allah di dunia yang baru ini juga tetap bisa bersinergi dengan teman-teman di militer. Ya, karena kan ternyata di dunia politik ini, di partai lah ya, Partai Demokrat ini ada namanya fraksi DPR RI. Dan di situ anggota fraksi itu juga diantaranya ada senior-senior yang bertugas sebagai anggota DPR di Komisi 1 yang membawahi bidang pertahanan. Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung terus bersinergi lah. Tetap ada ya Bang. Karena beliau juga senior-senior yang ada di Komisi 1 sekali waktu berkonsultasi juga terkait satu dua kebijakan. Dan sesuai pengetahuan saya akan memberikan masukan yang baiklah untuk Tentara Nasional Indonesia. Itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Bang Sigit bagaimana pengalaman di Lebanon Selatan, ternyata pernah head to head langsung sama Israel, terus juga ternyata Bang Sigit bertransformasi juga dari tentara hingga sekarang menjadi politisi. Baik, itu tadi terima kasih Bang Sigit sudah hadir di Street Journalism. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di next video.